Kegaduhan isu soal ijazah palsu Jokowi memasuki babak baru. Sebelumnya banyak pihak mengejek Jokowi, jika punya ijazah asli tinggal menunjukkan, selesai perkara. Tapi Jokowi selalu menjawab, dia tak akan menunjukkan ijazahnya kecuali dalam proses hukum. Jokowi lantas dibully karena dianggap ngeles dan tidak bisa menunjukkan bukti. Sekarang semuanya terbalik. Tuduhan-tuduhan tak berdasar langsung terbantahkan. Orang-orang yang dulu sibuk membuat fitnah pada Jokowi siap-siap untuk masuk bui. Jokowi akhirnya turun langsung ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu yang telah lama menyerangnya. Tidak hanya melapor, Jokowi bahkan membawa serta ijazah yang selama ini dipersoalkan dan mempersilahkan penyidik melakukan proses digital forensik. Langkah ini adalah bentuk sikap terbuka sekaligus perlawanan terhadap fitnah yang selama bertahun-tahun terus didaur ulang oleh segelintir pihak yang tak henti menyerangnya. Ada 5 nama yang sudah masuk daftar terlapor. Pertama, ada nama Roy Suryo. Dia ini adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang sering menggelari dirinya sendiri sebagai ahli telematika. Aksi Roy yang cukup memalukan adalah ketika dia lupa lirik lagu Indonesia Raya di tengah lautan supporter bola. Roy diduga ikut menyebarkan atau memperkuat narasi bahwa ijazah Jokowi palsu melalui media sosial dan forum publik. Ironisnya, ia tidak pernah benar-benar menyodorkan bukti sahih yang bisa diuji secara hukum atau akademik. Alih-alih mendorong klarifikasi melalui mekanisme formal, Roy memilih jalan yang sensasional, memainkan opini, memperkuat kecurigaan publik, dan menjadi corong disinformasi yang didandani sebagai kritik. Pakar semestinya bicara dengan data, bukan membakar asumsi. Namun, apa yang dilakukan Roy justru memperkeruh ruang publik dengan serangkaian tuduhan yang tak berdasar. Selain Roy, ada juga nama Rismon Sianipar. Dia ini dikenal sebagai ahli digital forensik. Belakangan, nama Rismon sering muncul dengan berbagai argumennya yang ingin mementahkan ijazah Jokowi. Padahal tidak diketahui apakah ijazah yang beredar di media sosial itu benar-benar ijazah asli Jokowi, tapi mereka sibuk menganalisisnya semau udel mereka. Rismon diduga menyalahgunakan kapasitas keahliannya untuk menguatkan dugaan yang tidak terverifikasi. Dalam dunia sains dan forensik, integritas adalah segalanya. Namun, jika seorang ahli menggunakan otoritas keilmuan untuk memperkuat hoax, maka ia bukan lagi ilmuwan, tapi agen propaganda. Ada juga nama Dr. Tifauziah Tiasuma, seorang dokter juga turut disebut sebagai penyebar narasi palsu. Tifa termasuk salah satu dedengkot yang sejak dulu selalu menyalahkan Jokowi dalam banyak hal, termasuk menyebarkan agitasi dan fitnah tentang ijazah palsu Jokowi. Maraknya penyebaran fitnah dan isu di berbagai kalangan membuktikan bahwa hoax tak lagi eksklusif dimainkan oleh politikus, tapi telah menjalar ke berbagai kalangan profesional yang seharusnya menjunjung tinggi etika profesi. Kemudian ada juga nama Rizal Fadila. Dia adalah seorang pemerhati politik yang vokal terhadap kebijakan Jokowi. Biasanya, kenyinyiran Rizal masih memiliki sedikit landasan sesuai wawasan subjektifnya. Tapi belakangan argumennya masih ngawur, terutama terkait ijazah Jokowi. Padahal UGM sendiri sudah memberikan penjelasan bahwa ijazah Jokowi asli, tapi fakta seperti itu tidak digubris oleh para pembenci Jokowi. Satu lagi nama daftar itu yang hanya disebut berinisial K. Meski belum diketahui identitas lengkapnya, keberadaan inisial ini menunjukkan adanya jejaring penyebaran narasi yang lebih luas. Ini bukan gerakan individu, tapi sistematis. K disinyalir adalah agen pemecah belah yang sengaja meramaikan isu ijazah palsu Jokowi.
Inisial tersebut akan terungkap ketika polisi menelusuri lebih jauh. Saat ini Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli mulai dari tingkat SD hingga kuliah di UGM. Hal ini bukan hanya bentuk pembelaan diri, melainkan bukti transparansi dalam proses hukum. Jokowi menyadari bahwa isu ini terus berlarut-larut. Walau ia menyebutnya sebagai masalah ringan, tetap harus dituntaskan melalui jalur hukum agar publik tidak terus-menerus dicekoki narasi palsu. Keputusan ini juga membantah anggapan tentang Jokowi yang menghindar dari memberikan klarifikasi. Tak ada yang disembunyikan, tak ada yang ditutup-tutupi. Yang tersisa sekarang hanyalah keberanian pihak penuduh untuk membuktikan apa yang selama ini mereka sebarluaskan. Mereka harus siap menerima ganjaran dari ulah mereka sendiri. Yang menarik dari kasus ini adalah konsistensi para pembenci Jokowi dalam memainkan narasi penuh kebohongan. Padahal sudah berkali-kali dibantah secara resmi oleh pihak berwenang seperti UGM. Narasi palsu tetap disebarluaskan bukan karena mereka mencari kebenaran, tapi karena mereka membenci keberhasilan Jokowi. Inilah yang disebut sebagai oposisi kebencian. Mereka bukan sekadar tidak setuju terhadap kebijakan, tetapi juga menolak eksistensi Jokowi dalam memimpin. Apapun bisa dijadikan senjata, mulai dari tuduhan komunis, anti-Islam, hingga kini ijazah palsu. Hal ini berbahaya karena merusak nalar publik. Ketika masyarakat terus dicekoki dengan kebohongan yang diulang-ulang, pada akhirnya akan tercipta keraguan yang sulit dihapus, meskipun kebohongan itu telah berkali-kali dibantah. Tindakan melaporkan ke polisi sering dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk anti kritik, padahal konteksnya berbeda. Kritik adalah menyampaikan ketidaksetujuan berdasarkan fakta dan logika, sedangkan menyebarkan tuduhan palsu tanpa bukti adalah fitnah. Apalagi sekarang Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dia melapor sebagai warga negara biasa yang memiliki hak hukum. Jokowi sebagai warga negara berhak melindungi kehormatannya. Dan lebih dari itu, langkah hukum ini menjadi peringatan keras bagi siapapun bahwa ruang publik tidak bisa dijadikan tempat bermain bagi kebencian, fitnah, dan disinformasi tanpa hukuman. Dengan menyerahkan ijazah dan membuka pintu digital forensik, Jokowi telah membuktikan bahwa dirinya tidak takut membuka kebenaran. Roy Suryo dan kawan-kawan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, bukan hanya secara hukum, tetapi juga secara moral. Jika ini dibiarkan, maka setiap tokoh publik bisa menjadi korban fitnah berikutnya. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Memfitnah dan menuduh yang bukan-bukan melanggar batas kebebasan tersebut. Langkah hukum yang ditempuh oleh Jokowi adalah pembelaan terhadap akal sehat. Sudah saatnya publik memilih percaya pada hukum dan bukti atau tetap tersesat dalam kebencian yang dibungkus dalih kebebasan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atas fakta yang sebenarnya. Sekarang Roy Suryo dan kawan-kawannya mungkin sedang dagdikduk menunggu panggilan polisi. Mereka memang bisa mengelak, tapi bukti-bukti yang bertebaran sulit untuk ditampik. Jika semua bukti lengkap dan proses peradilan selesai, maka Roy Suryo siap-siap saja masuk bui.